Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka, bertanya siapa mereka kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil khamri, tentang khamr yang memabukkan, sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini minuman, termasuk makanan apa saja. Wal maisir, judi. Allah selalu memberikan solusi terhadap kehidupan, kejadian, masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Qul fihima ismun kabir, tentu masyarakat ingin diberi petunjuk, sehingga bertanyalah kepada Nabi. Lalu qul fihima ismun kabir, kemudian Allah menyampaikan, agar Nabi menyampaikan bahwa dosanya khamr dan judi itu sangat besar. Karena bahayanya sangat besar, dosanya sangat besar. Wa manafi'u linnas, meskipun ada sedikit manfaatnya. Apa saja yang bahayanya lebih besar itu harus dihindari. Wa ismuhuma akbar, adapun dosa keduanya akbaru min naf'ihima, yaitu lebih besar dari manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka juga bertanya segala sesuatu. Masyarakat selalu bertanya kepada Allah melalui nabinya. Sampaikan, sampai masalah ekonomi pun, masalah sedekah, infak, apapun, sekecil apapun ditanyakan. Madza yunfikun, kepada apa harus menginfakkan siapa mereka? Qulil afwah, menjawablah siapa engkau Nabi, al-afwah, kepada yang dirasakan kita lebih, baik itu dari masalah ekonomi. Kalau kita merasa lebih, ya harus dibagi-bagi menurut kemampuan kita. Kadzalika, hal seperti itulah, yubayyinu, menjelaskan Allah, siapa Allah, lakum, bagi kalian, al-ayat, kepada beberapa ayat, la'allakum, agar kalian semua tatafakkarun, yaitu berfikir. Qala ba'dul mufassirin, inna Allah ta'ala lam yada' syai'an minal karamati wal birri illa a'tahu hadhil ummah. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan syai'an, kepada sekecil apapun, minal karamah, dari kemuliaan, wal birri, dan kebaikan, illa, kecuali a'ta, memberikan siapa Allah kepada syai'an, memberikan hadhil ummata, kepada umat ini. Wa min karamatihi, dan yaitu diantara kemuliaan umat ini, wa ihsanihi, diantara kemuliaan Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah kepada umat ini, annahu, bahwasanya, lam yujib, tidak mewajibkan siapa Allah, alaihim, atas umat ini, asyara'a, kepada beberapa aturan, daf'atan wahidah, dengan sekaligus, Walakinna, kan tetapi, aujaba, mewajibkan siapa Allah alaihim atas mereka,
marratan ba'da marrah, tahapan setelah tahapan, bertahap. Ini pelajaran supaya kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu itu harus ada tahapan. Jangan sampai kita memaksakan. Fakadzalika, maka hal seperti itulah tahrimul khamri, adapun keharaman masalah khamr, sesuatu yang memabukkan. Sampai sesuatu yang memabukkan pun pakai tahapan. Padahal khamr itu sesuatu yang sangat disukai waktu itu oleh orang Arab sebelum datangnya Islam. Namun Allah mengarahkan kepada kehidupan yang lebih teratur, sehat, aman. Karena dari khamr bisa membuat hidup tidak teratur, tidak tenang, tidak aman, tidak sehat, melahirkan permusuhan. Wa hadhil ayah, adapun ini ayat awwalu ma nazala fi amril khamri, yaitu awal ayat yang turun masalah khamr. Tsumma ba'dahu, jadi pertama yang turun masalah khamr ini Al-Quran, katanya surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sampaikan kul fihima itsmun kabir. Khamr itu dosanya besar, wa manafi'u linnas, meskipun ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar, bahayanya lebih besar. Lalu turun ayat berikutnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat wa antum, dan hal adapun kalian, sukara, yaitu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai sadar gerakan dan ucapan. An-Nisa ayat 43. Khawatir kita maksudnya bertasbih tapi mencaci maki dan lain sebagainya. Kalau salat 5 waktu sehari semalam, tidak boleh salat kalau dalam keadaan mabuk, berarti mulai diatur. Sehari semalam tidak boleh mabuk. Kalau sehari sebelumnya minum, pasti hari berikutnya mabuk. Artinya sudah mulai. An-Nisa ayat 43. Summa qauluhu, kemudian Allah menyampaikan lagi tahapan berikutnya yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Kenapa khamr dan judi itu dilarang? Karena itu yuridu, hanya menghendaki, asyaitanu, siapa setan, ayyuqi'a, untuk melahirkan, bainakum, di antara kalian, ayyuqi'a al-adawah, jatuh kepada permusuhan. Karena dari akibat mabuk, memakan, meminum sesuatu yang memabukkan, perbuatan judi akan melahirkan permusuhan. Teman jadi musuh, rumah tangga akhirnya jadi tidak tentram. Wal baghdha, pada dasarnya ini Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 91. Apa saja yang melahirkan al-adawah, permusuhan, itu haram, harus dijauhi, harus dihindari, membuat kehidupan tidak sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Wal baghdha, dan khamr dan judi itu melahirkan kebencian. Nah, melahirkan kebencian, apa saja yang melahirkan kebencian itu mesti dihindari, kita jauhi. Fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah, yang ketiga dapat mengganggu, menghalangi, menjauhkan dari kita mengingat Allah. Jadi apa saja yang membuat kita jauh, lupa dari mengingat Allah, itu harus dihindari. Mana ada orang mabuk main judi sambil berzikir itu, atau sambil Bismillahirrahmanirrahim gitu, lalu minum yang memabukkan dan lain sebagainya, main judi gitu, bismillah. Demikian juga hal-hal yang lain. Oleh karena itu, kalau bisa, ini mohon maaf ya, meskipun terjadi perbedaan pendapat, seperti orang merokok, kan gak ada orang merokok mengucapkan bismillah dulu gitu kan.
Kalau bisa bertahap ya dihindari, mendingan uang yang buat beli rokok itu buat beli beras dan buat beli tempe untuk kita makan bersama-sama dengan keluarga. Syukur kalau buat beli makanan yang lebih thayyib, halal, misal untuk beli nasi padang dan lain sebagainya. Wa anis shalah, yang keempat, kenapa khamr dan judi itu dilarang? Karena dapat melupakan orang dari sholat karena sedang asik bermain. Anak sedang main dengan komputer, dengan HP zaman sekarang. Dulu PlayStation itu lupa meskipun terdengar adzan. Wa anis shalah. Jadi apa saja yang membuat lupa itu dari sholat mesti dihindari. Atau apa saja kerjakan, tapi setelah tiba waktunya sholat, kalau dimungkinkan cari tempat parkir yang aman sambil istirahat, orangnya, mobilnya, apa saja, kalau dimungkinkan sholat dulu baru nanti sambung lagi kalau dimungkinkan. Kalau nggak dimungkinkan kan bisa qashar, bisa jamak. Jadi lihat situasi dan kondisi. Islam itu mudah, tapi jangan mendekat kepada sesuatu yang melahirkan permusuhan, kebencian, membuat lupa mengingat Allah, lupa kepada salatnya, lupa kepada keluarga, lupa kepada kesehatan, lupa kepada waktunya tidur, dan lain sebagainya. Fahal antum muntahun, maukah anda semua menghentikan dari perbuatan yang melahirkan ketidakbaikan, tidak tenang? Al-Maidah ayat 91. Tsumma qauluhu, kemudian Allah menurunkan lagi ayat berikutnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, bahwasanya yang memabukkan dan judi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah segala macam. Termasuk orang, saya keluar kalau hari ini, kadang-kadang kan lihat hari, bulan, semua hari dan bulan itu baik. Dan kadang-kadang kita lihat gerakan burung dan lain sebagainya, bunyi ini, sudahlah. Kalau kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, habis sholat, habis zikir, habis doa, dipertimbangkan baik, bismillah, melangkah. Tapi kalau kira-kira orang baik, dipertimbangkan supaya enggak jadi. Semuanya khamar, maisir, ansab, azlam itu rijsun, perbuatan yang keji, min amali syaitan, itu godaan syaitan. Fajtanibu, maka menjauhilah siapa kalian semua kepada rijis, la'allakum, agar kalian semua tuflihun, yaitu beruntung. Ada yang berpendapat bahwa sebelum ayat-ayat yang tadi Allah sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya, seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَقَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. An-Nahl surah yang ke-16 ayat yang ke-67. Dan di antara buah An-Nahl itu korma, wal a'nab, buah anggur, tatakhiduna minhu saqara. Sayang sekali rizki yang sangat baik malah dipakai untuk dibuat sesuatu yang memabukkan, sakara. Ini ulah manusia. Jadi segala sesuatu yang tidak baik itu hasil ulah manusia. Allah Maha tahu. Dan Allah tidak pernah menyuruh supaya seperti korma dan anggur itu dibuat sakaro yang memabukkan. Ini manusia saja ini betingkah, kalau kata orang sekarang, betingke. Warizqan hasana,
Ada yang orang yang baik-baik justru korma dan anggur dipakai sebagai makanan yang bagus, dikonsumsi, diperdagangkan. Inna fi dzalika laayah. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah kenapa dipakai untuk bahan yang memabukkan. Tanda kekuasaan Allah liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Pertama itu berbicara tentang sesuatu yang memabukkan. An-Nahl surah yang ke-16 ayat yang ke-67. Lalu Al-Baqarah 219, lalu An-Nisa 43, lalu Al-Maidah 90, 91. Itu urutan-urutan tentang sesuatu yang diharamkan dari makanan dan minuman karena melahirkan adawah, permusuhan, al-baghdha, kebencian, wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kita, menghambat kita untuk mengingat Allah, dan wa anis shalah, dan membuat kita lalai kepada dan tidak khusyuk terhadap waktu dan pelaksanaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sahabat Utsman radhiyallahu an, ijtanibul khamrah fa innaha ummul khaba'ith. Menjauhilah siapa kalian kepada khamar, karena sungguhnya khamar itu ummul khaba'ith, itu induk dari segala kejahatan. Pertama mabuk, setelah orang itu mabuk maka tidak terkendali, apa saja bisa dilakukan. Oleh karena itu seringlah berzikir, salat, supaya hidup kita ini enggak mabuk, terkendali. Innahu kana rajulun mimman kana qablakum. Dulu ada seorang sebelum kalian, ta'abbada, dia rajin ibadah, fa'aliqathu imra'atun wabiyatun, kemudian menggodahu kepada laki-laki yang ahli ibadah tadi. Imra'atun, siapa seorang perempuan, wawiyatun, yang kurang bagus, digoda. Fa'arasalat, kemudian enggak bisa-bisa dengan teknis berbagai cara mengirim siapa perempuan si penggoda tadi ilaihi, untuk menemui laki-laki yang rajin beribadah. Jariyatuha, pembantunya disuruh, ibaratkan kalau bahasa kita sekarang, Pak Ustadz itu dipanggil oleh majikan saya, kira-kira begitulah. Faqalat lahu inna nad'uka lisyahadah, dipanggil karena majikan saya mau ngaji, kira-kira begitulah, mau bersyahadah, mau masuk Islam. Fantalaqa ma'a jariyatiha, kemudian orang yang ahli ibadah tadi berangkat bersama pembantu dari si perempuan yang mengundang tadi. Fatafiqat kullama dakhala baban aw laqat hudunahu, lalu masuklah, karena ketepatan yang ngundang ini orang kaya, setiap masuk ruangan dikunci, pagarnya dikunci, lalu gerbang, terus pintunya dikunci sampai menemui majikannya yang ada di dalam kamar. Fatafiqat kullama dakhala baban aw laqathu dunahu, hatta afdal, sehingga berhadap-hadapan siapa orang yang ahli ibadah tadi, ila imra'atin wadi'atin, kepada perempuan yang cantik sekali. Dia udah cantik sekali, dibuat penampilan yang luar biasa. Indaha, yaitu di sisi perempuan imra'ati wadi'ah tadi, ghulamun, bersinar, saking cantiknya dan lain sebagainya, plus baunya. Ghulamun, adapun anak muda, anak-anak. Wabatiyatu khamrin, ada juga semacam segelas, sebotol khamr, minuman yang memabukkan. Faqalat, jadi ada perempuan cantik, di sebelahnya ada anak kecil, ibaratkan semacam anak bayi begitu, yang satunya sebotol minuman yang memabukkan. Tinggal sama perempuan cantik itu yang mau si ahli ibadah itu. Faqalat, maka berkata si perempuan yang cantik itu, ini sungguhnya aku, wallahi demi Allah, ma da'autuka lisyahadah, bukan aku mengundangmu untuk mengaji, untuk masuk Islam, walakin da'autuka, kan tetapi mengundang siapa akukah kepadamu, litaqa alayya, agar kamu mau berhubungan denganku, au tashraba min hadzal khamri, atau kamu kalau enggak mau ya sudah, cukup saja, tolong ini jangan disia-siakan, ini minuman yang sangat bagus,
ini khomer, ka'san, segelas saja, seteguk, seloki saja. Au taqtula hadzal ghulam, atau pilih kamu mau minum segelas ini khomer, atau kamu boleh membunuh ini anak bayi, atau kamu berhubungan badan dengan saya. Qala, maka menjawab si laki-laki ahli ibadah yang sudah tergiur dengan kecantikan perempuan tadi, fa askini min hadhil khamri, baik kalau begitu demi untuk menghormati persahabatan, saya tuangkan itu khamr, ka'san segelas, sini saya minum. Fasaqathu, maka memberi minum siapa perempuan tadi, semacam obat, pil boleh dan lain sebagainya, yang jelas itu dikasih khamr, gelasnya kepada laki-laki yang ahli ibadah tadi, ka'san segelas. Qala ziduni, ternyata dia itu kata tambah, enak nih menghangatkan tubuh, menambahlah siapa kalian nih kepadaku. Falam yarmi, enggak lama hatta waqa alaiha, begitu mabok lupa dia, akhirnya berhubungan badan dengan perempuan tadi, lalu khawatir ketahuan orang, waqatalan nafsa, kemudian membunuh si anak tadi. Masya Allah. Fajtanibul khamra, oleh karena itu menjauhilah siapa kalian semua al khamra, kepada setiap yang memabukkan. Fa innaha wallahi la yajtami'ul iman, karena demi Allah tidak pernah berkumpul apa iman wa idmanul khamri, dengan orang yang suka mabuk. Jadi antara iman dengan suka mabuk tidak akan kumpul, maksudnya orang ketika mabuk hilang imannya dan seterusnya, hilang kontrolnya. Illa la yushiku ay yukhraja ahaduhuma sahibahu, antara iman dan idmanul khamri itu pasti saling mengalahkan. Wa dzakarahu, ada cerita lain, Abu Umar fil Isti'ab, itu diceritakan oleh Abu Umar di dalam kitab Al-Isti'ab. Wa ruya annal A'sha lamma tawajjaha, ada berita lagi bahwa ada orang namanya A'sha. Lamma tawajjah ilal Madinah, ketika dia mengadakan perjalanan menuju Madinah, liuslima, tujuannya perjalanan untuk masuk Islam siapa A'sha. Falakiyahu, maka menemui kepada A'sha ba'dul musyrikin, siapa sebagian orang musyrik, fit tariqi, di jalan. Ternyata di tengah jalan ketemu orang musyrik. Mas A'sha, mau kemana ente? Gua mau ke Madinah, mau ketemu Muhammad. Ngapain? Gua mau masuk Islam. Faqalu, kata teman-temannya, lahu kepada A'sha, aina tadhabu, fa akhbarahum bi annahu yuridu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalu, kata teman-temannya, la tasil ilaihi, jangan. Kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad, nanti dipengaruhi. Fa innahu, maka sungguhnya Muhammad itu ya'muru, yaitu memerintahkan siapa Muhammad, nanti kamu kalau dekat pasti kamu diperintahkan bis sholati, dengan sholat. Faqala, kemudian si A'sha tadi menjawab, diperintah sholat, ya nggak apa-apalah, kan cuma sholat. Inna khidmatar rabbi wajibatun, karena berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan sisa umur itu wajib. Faqalu, satu langkah nggak kalah, dicari trik lain oleh temannya. Innahu, bahasanya Muhammad, kalau kamu nanti berteman sama Muhammad, ya'mur, akan memerintahkan, mempengaruhi siapa Muhammad kepadamu, bi'ta'il mali, dengan disuruh membagi sebagian harta, ilal fuqara, untuk dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang sangat membutuhkan. Apalagi di zaman Covid seperti ini, banyak orang istina'il. Faqala, kemudian A'sha menjawab lagi, istina'ul ma'rufi wajib. Begini mas, sampean dengerin baik-baik, membagi kebaikan bagi orang lain itu sesuatu yang mulia. Wah, kalah lagi nih, 2-0. Cari lagi trik oleh temannya. Faqila lahu, begini, kalau kamu betul-betul meyakini dekat dengan Muhammad, nanti ketemu Muhammad, bahaya Muhammad itu. Innahu, bahwasanya Muhammad yanha, pasti melarang siapa Muhammad, aniz zina, dari perbuatan zina. Faqala, kemudian si A'sha menjawab, oh kalau cuma itu nggak ada masalah. Huwa, karena azina itu fahsyun, suatu keburukan, kobi, jelek, fil akli, dan dapat mempengaruhi akal, tidak sehat dan lain sebagainya, apalagi keturunan.
Wa qad sirtu syaikhan, apalagi aku ini sudah tua renta, fala ahtaju ilaihi, enggak mungkin butuh kepada hal az-zina tadi. Fakilah, maka dikatakan lahu kepada 3-0. Akhirnya cari trik lagi oleh temannya. Begini, Muhammad itu innahu, bahwasanya Muhammad yanha, akan melarang siapa Muhammad an syurbil khamri, dari minum yang memabukkan, minum khamr. Faqalah, nah begitu sampai di sini berkata siapa Asa, nah untuk yang ini nih gua yang berat nih untuk meninggalkan nih, karena ini hobi. Faqala Asa, amma hadza, adapun yang ini syurbil khamri, meminum khamr, fa inni, maka sungguhnya aku la asbiru, yaitu enggak bisa tahan siapa aku alaihi, ketika berhadapan dengan khamr. Faraja'a, maka pulang siapa Asa, enggak jadi ke Madinah, balik lagi, balik kanan. Wa qala, dan berkata, baik kalau begitu, asyrabu, aku berjanji aku minum al khamra, kepada khamr, tapi sanatan, setahun saja. Tsumma arji'u, kemudian setelah itu aku tidak akan ragu-ragu lagi, aku akan masuk Islam, aku akan pergi ilaihi, ke Muhammad di Madinah. Karena kebaikan ditunda-tunda, padahal dia mampu untuk tidak menunda. Falam yasil, tidak ada kesempatan 2 kali kadang-kadang, tapi kadang-kadang ya. Falam yasil, maka tidak sampai siapa Asya ila manzilihi, ke rumahnya, belum sampai ke rumahnya, hatta sakoto, jatuh siapa Asya, belum sempat masuk Islam, niat masuk Islam juga gagal, karena pengaruh dari teman, termasuk Fir'aun. Fir'aun itu hampir masuk Islam loh. Dari istrinya sudah dikasih tahu, masuk Islam aja, yang disampaikan Musa itu benar. Akhirnya gagal maning son, kata orang. Hatta sakoto, jatuh dia anil bairi, dari ontanya. Fangka sarat, maka pecah unukuhu, apa lehernya, karena dia tua renta, ya sudah patah itu leher. Famata, maka meninggal. Belum Islam, niat baik mau masuk Islam batal, mau niat untuk mabok lagi, begitulah sisa umur. Kalau punya niat baik, kalau memungkinkan, jangan ditunda-tunda niat baik itu, karena kita nggak tahu kapan yang namanya ajal itu tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran. Jadi untuk sesuatu yang sangat disukai oleh Allah itu diberikan tahapan. Dulu orang itu saking sukanya kepada khamr itu, sampai ada orang itu mengungkapkan begini, sampai dia Mihjan Ats-Tsaqafi sebelum dia meninggalkan khamr, idza muttu fadfinni ila jambi karamatin turawi idhami ba'da mauti urukuha wala tadfinanni bil falati fa innani wala tadfinanni bil falati fa innani akhafu idza ma mittu alla adzukuha. Idza muttu fadfinni ila jambi karmatin, kalau saya mati tolong di sebelah saya kasih anggur. Orang kalau mabuk emang begitu, ngiguk, ngomong gak karu-karuan. Turawi idhami ba'da mauti urukuha, supaya semua badanku, urat tulang-tulangku ini bisa menikmati anggur. Wala mabuk ya. Wala tadfinanni bil falati fa innani akhafu idza ma mittu alla adukuha. Jangan sampai saat saya mati dijauhkan dari khamar. Ini kerjaan orang mabuk, tapi setelah itu untung dia sadar. Jadi dia itu menceritakan begitu kacaunya mereka dulu. Jadi itu disampaikan oleh Mihjan Ats-Tsaqafi, qalaha fi tarkihi al-khamra. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat pikiran kita, kehidupan tidak tenang. Cerita ini diantaranya diabadikan di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 3 di halaman 50
kanan sampai 59 sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.